Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke ruang kelas ini untuk membantu saya praktek bimbingan kelompok yang gunanya nanti untuk memenuhi tugas UAS di semester 4. Gitu. Nah, di sini pasti juga dari teman-teman semua belum saling mengenal. Ibarat di sini kita dipertemukan tanpa direncanakan dari satu dengan yang lain, jadi perlulah adaptasi dan perkenalan terlebih dahulu. Nah, saya di sini Sofia Marinda selaku pemimpin kelompok atau bisa disebut konselor dalam praktek bimbingan kelompok ini, yang nantinya akan menemani teman-teman semua dalam waktu 30 menit ke depan, insya Allah. Jadi diharapkan teman-teman nanti bisa mengikuti bimbingan kelompok ini dalam suasana hati yang senang dan bisa mengikuti dengan Oke. Di sini tema yang akan diambil itu tentang overthinking. Nah, sebelum masuk ke dalam inti dari bimbingan konseling ini, bimbingan kelompok ini, jadi saya ingin menyapa teman-teman semua biar nggak apa sih ini tiba-tiba langsung masuk kayak garing gitu kan. Jadi gimana nih teman-teman tadi kesininya dengan perasaan bingung, penasaran, atau deg-degan? Galau, ngantuk, bayar, senang, bayar, gabut. Ya, jadi ini teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, mari kita awali dulu, mari kita berdoa agar diberi kelancaran dalam proses bimbingan kelompok ke depan. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk mengenai penjelasan sedikit mengenai overthinking, saya ingin mengenal teman-teman terlebih dahulu. Kan tadi saya sudah perkenalan. Maksud saya nggak kenal sama anggota kelompok saya sendiri, gitu kan. Nah, nanti gini, perkenalannya kita pakai games. Nah, tahu tepuk yang itu Briguan, gitu? Tahu? Tahu. Jadi nanti kalau misalkan saya tanya, saya sudah mulai perkenalan, itu teman-teman bisa pakai Briguannya untuk menyebutkan nama, Briguannya bisa untuk menyebutkan asal prodi kalian, gitu ya. Ini pemanasan dulu, nggak usah pakai nama dan prodi. Coba kita speaking dulu lah pemanasan, biar nggak tegang, biar nggak takut juga nanti pas perkenalan tiba-tiba salah nama kan lucu. Ya, coba ya, break 1, break 2, break 3 tahu? Break 3. Nah, langsung saja ya, nanti perkenalan dari mbaknya. Nanti diawali dari Ridwan dulu sebutkan nama, di situ videonya sebutkan prodinya, gitu ya. Yuk, perkenalan dimulai. Kasih gini dulu, ya. Ulan, SPI. Aiman. SPI. Oke, lanjut. Coba kan pencet Ya. PKI. Iya, lanjut. Lupa. PA. Lanjut. Ami. PKI. Oke. Nah, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah perkenalan. Harapannya satu sama lain nanti juga tetap saling kenal terus. Jadi kenalnya nggak cuma
pas bimbingan kelompok saat ini, setelah itu lupa, nggak tahu namanya siapa, ketika di luar juga ketemu nggak disapa, dia harapannya kedepannya bisa saling silaturahmi terus, gitu ya. Begini, dari tadi teman-teman pasti bingung, apa sih mbak bimbingan kelompok gitu kan? Nah, bimbingan kelompok, saya di sini akan menjelaskan dulu. Bimbingan kelompok itu pelayanan atau usaha yang dilakukan untuk membantu individu menyelesaikan masalah kesulitan pada diri konseli dan pencegahan masalah guna memperoleh informasi dan membantu konseli dalam menyusun rencana atau mengambil keputusan yang tepat. Nah, jadi di sini kita satu kelompok ini punya satu tujuan untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah kesulitan yang ada pada diri kalian, gitu. Nah, sesuai topik yang diambil nanti tentang overthinking, gitu. Jadi nanti harapannya ketika kita sudah melakukan bimbingan konseling, bimbingan kelompok ini, teman-teman tuh bisa mengatasi permasalahan yang sedang terjadi pada diri kalian, gitu. Nah, lalu tujuannya apa dalam bimbingan kelompok itu sendiri, gitu? Tujuannya yaitu mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yaitu peningkatan kemampuan berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal dari para anggota kelompok tersebut, gitu. Jadi di sini kita juga mendorong kalian untuk lebih aktif, lebih bisa menyalurkan pikiran kalian, wawasan kalian. Guna apa? Guna memperlancar bimbingan kelompok ini. Terus ada lagi, manfaat bimbingan kelompok itu apa? Manfaat bimbingan kelompok ini adalah melatih para anggota kelompok untuk dengan dapat hidup secara berkelompok dan menumbuhkan kerjasama antar anggota dalam mengatasi masalah, melatih dalam mengungkapkan pendapat dan menghargai pendapat orang lain, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan anggota kelompok dan pembimbing atau saya sebagai konselor. Nah, jadi langsung saja gini, overthinking kan yang diambil. Kenapa overthinking? Ya karena lagi-lagi sebagai mahasiswa salah satu tugas yang diselesaikan yaitu gimana kita bisa menyelesaikan mengantisipasi overthinking yang ada pada diri kita, pada pikiran kita, gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengantisipasi pikiran-pikiran buruk yang malah bisa menimbulkan lebih buruk lagi yang sudah kita alami. Misalkan kita udah tahu tugas banyak, kita udah tahu punya tanggung jawab banyak, ikut organisasi juga pasti dia memikirkan tanggung jawabnya, dia pasti memikirkan amanah yang ada di dalam organisasi tersebut, masih ditambah dengan tugas, UAS yang harus dikerjakan secara seimbang, bukan? Nah, baik, jadi gini, saya sudah pernah dengan kalian, saya sudah menjelaskan sedikit gambaran tentang overthinking itu sendiri. Alasan saya mengambil overthinking sebagai tema bimbingan kelompok kali ini. Nah, sebelum masuk ke inti dari pembahasan, ini sepertinya mbaknya yang jilbab merah ditegang. Jadi mbaknya masih ingat tadi yang SDG tadi? Oh, iya. Coba ya mbak, coba bareng-bareng aja yuk. Iya enggak, iya enggak tegang. Break 1, break 2, break 3. Oke. Jadi tadi temanya yang diambil apa? Overthinking. Kenapa diambil temanya overthinking? Karena selama itu karena mahasiswanya kan banyak kerja tugas, ya, banyak pikiran. Terus ada lagi? Ya mahasiswa sih overthinking kan gitu. Oh iya gitu. mahasiswa. Iya enggak cuma mahasiswa. Kan kita mahasiswa gitu. Ya, kita sebagai mahasiswa. Jadi gimana ini, siap buat lanjut ke tahap inti? Siap. Gak usah tegang-tegang ya mbak ya. Nanti kita santai aja, kita sharing-sharing di sini.
intinya berbagi pengalaman, menyelesaikan kasus bersama gitu kan. Baik, ini teman-teman pasti juga sudah punya gambaran nanti gimana dalam proses bimbingan tersebut. Jadi kita punya tujuan bersama dalam bimbingan kelompok ini, bagaimana kita bisa menyelesaikan kasus overthinking kita sebagai mahasiswa untuk menghilangkan mindset-mindset yang buruk yang bisa menghambat kita menyelesaikan suatu kerjaan. Ya, itu yang bisa jadi poin pertama yang harus dikunci. Tujuan bersama kita adalah itu kan. Jadi kayak nanti saya harap teman-teman bisa aktif, bisa mengemukakan pendapat, bisa mengeluarkan unek-unek kalian tentang overthinking ini gitu. Jadi bisa lebih baik lah. Jadi bisa diantisipasi, bisa diselesaikan bersama-sama dalam bimbingan kelompok ini. Lanjut ke tahap inti, gini jadi teman-teman. Teman-teman pasti ketika sudah pusing dengan tugas, sudah bingung mengatur waktu dalam organisasi, dalam kuliah, terus malamnya scroll TikTok, nemu nih video yang overthinking, yang buat overthinking, nemu video-video yang kok pasti, kok besar ya, kok sama ya, gitu. Pasti nemu kayak gitu kan? Iya. Nah, apalagi tugasnya mahasiswa kalau malam itu apa? Overthinking nih. Nah, jadi ketika kita menemukan quotes, video-video yang sekiranya itu kenapa bisa kebetulan pas pada diri kita, itu sebenarnya ya kebetulan aja gitu. Kenapa harus dipikirin gitu. Tapi kita kan pada dasarnya sebagai mahasiswa yang udah pusing terus istirahat bentar scroll TikTok, sebentar gitu, tugasnya nanti gitu kan. Endingnya ketika kalian udah scroll TikTok ngomongin video-video kayak gitu, quotes kayak gitu, apakah dapat memperbaiki diri kita, memperbaiki mood kita? Oh tidak ya. Tambah overthinking, tugasnya malah gak dikerjain. Nanti kalau udah scroll TikTok ketiduran, gak dikerjain lagi. Tambah nanti besoknya overthinking lagi, kok tugasku gak selesai sih, kok belum selesai sih, gitu kan. Jadi perlu sekali kita sebagai mahasiswa pintar-pintar mengendalikan diri kita sendiri. Kalau melihat apa-apa, kalau menemukan apa-apa, perlu disaring terlebih dahulu. Jangan apa-apa dimasukin, terus jadi overthinking, terus malah memperburuk diri. Apalagi dengan adanya teknologi sekarang yang mungkin membuat kita terlena iya, terus malah kewajiban kita menjadi terlupakan gitu kan. Nah, jadi di sini kita juga harus hati-hati dan pintar-pintar mengendalikan diri. Nah, saya mau tanya nih, teman-teman pernah nggak overthinking malam-malam? Sering. Overthinkingnya pas malam aja atau pas setiap saat? Malam. Banyak setiap saat. Pas malam. Kenapa pas malam aja overthinkingnya, Mbak? Karena saat itu saatnya pikiran. Banyak pikiran. Banyak. Jadi kenapa overthinkingnya bisa setiap saat? Kenapa? Waktu tenang. Mungkin banyak pikiran. Pernah gak sih kalian kayak ketika ngumpul sama teman terus kayak kadang tuh kita merasa kayak bandingin diri kita sama orang lain, tapi akhirnya jadi overthinking gitu loh. Dan pernah kan? Nah, itu kayak jadi suatu PR besar buat kita. Gimana cara kita tuh kuncinya apa? Bisa bersyukur pada diri kita, bisa nyelesain apa yang sedang kita hadapi sekarang. Jadi kayak intinya tuh kayak kita masih sering gini sih, apa-apa belum dikerjain dipikirin, apa-apa yang kita kerjain sekarang dipikirin, bandingin diri kita sama orang lain. Itu mereka tugasnya udah selesai, kok aku belum gitu kan. Kalau ngomong doang gak bakal selesai kalau gak dilakuin kan. Makanya kita perlu merasa diri kita, jadi hilangin tuh overthinking di sini. Bukan berarti saya ngomong gini saya juga gak overthinking gitu. Makanya kita sama-sama belajar gimana caranya bimbingan konseling ini, bimbingan
bersama ketika sudah di akhir sesi bimbingan gitu. Nah, contoh simpelnya apa sih overthinking yang biasa kita alami setiap malam atau kapan itu? Contohnya apa? Yang kecil. Ekspektasi orang terhadap kita. Ada lagi? Omongan orang. Ada lagi? Nasib kita ke depan. Ada lagi? Kuncinya saya ambil dari pendapat teman-teman tuh kayak kita masih belum bisa menerima diri kita ya. Omongan orang, ekspektasi orang lain terhadap kita, nasib kita. Jadi kayak semua bergantung pada orang lain gitu. Kita nggak bisa, belum bisa bersyukur pada diri kita. Kita loh bisa saja lebih sempurna daripada orang lain gitu. Bisa saja orang lain itu menginginkan posisi kita gitu. Jadi kalau kita mencari kesempurnaan, kalau kita mencari yang baik-baik aja tuh gak bakal habis gitu. Karena setiap orang punya kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing, dan tiap orang pasti mempunyai rasa pengen jadi seperti orang itu gitu. Entah nasib, entah ekspektasi kita kepada orang tersebut, entah kita memikirkan omongan-omongan orang lain, itu nantinya bakal gak habis-habis gitu. Bakal berending kepada overthinking tadi gitu. Nah, jadi di sini teman-teman pasti paham gimana kita bisa mengantisipasi, gimana kita bisa melawan overthinking tersebut. Apalagi kalau masalah overthinking itu pasti merembet kemana-mana kan, gak mungkin stuck overthinking di sini. Pasti nanti di setiap kegiatan pasti kayak ke bawah aja gitu, namanya aja pikiran buruk, mindset buruk gitu. Kalau tadi mbaknya bilang contoh kecilnya tentang omongan orang gitu kan. Oke, kita kunci. Omongan orang itu bisa saja kayak membuat kita down, kita jatuh gitu aja karena dari omongan tersebut. Tapi cukup omongan orang itu, gak usah diri kita yang tambah memperburuk gitu lah. Keadaan itu bakal memperburuk karena mindset kita yang salah. Mindset kita yang terlalu berlebihan juga terhadap suatu hal yang kita alami gitu. Jadi udahlah gitu kan, kita belajar, kita hilangkan pikiran-pikiran buruk itu. Kita sama-sama belajar untuk menjadi diri kita sendiri, untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang terjadi tanpa harus bergantung dengan pikiran-pikiran kita atau orang lain gitu. Jadi dikurangilah, kalau misalkan langsung berhenti overthinking itu nggak mungkin bisa. Dikurangi sedikit demi sedikit. Kalau nemu video-video atau omongan-omongan orang tentang kita, nggak usah didengerin, nggak usah dimasuki hati gitu. Jadi kuncinya apa? Nggak usah didengerin omongan orang. Terus apa lagi? Bersyukur, baru dimasukkan hati. Terus Di luar santai aja. Banyak apa? Dengerin aja. Jadi oke. Luas ada kelasnya lapangan penerimaannya siapapun yang ada di kita tuh ya udah. Oke. Tapi omongan orang dua. Oke, jadi kalau kita dengar omongan orang tuh yang ada di hati itu makin sakit, sempit. Kita bisa saja tuh mengurung diri, nggak mau bersosialisasi karena udah insecure duluan, udah overthinking duluan, jadi nggak mau lebih mengeksplor dirinya gitu. Kasihan potensi yang ada di dalam teman-teman tuh jadi stuck di sini, nggak mau dieksplor kan. Gitu. Jadi ya harapannya setelah ini semoga teman-teman bisa lebih baik lagi, bisa mengendalikan diri, bisa memanage waktu lebih baik, dan semoga nanti hasil UASnya udah bagus. Amin. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti bimbingan kelompok pada kali ini. Sehat-sehat selalu. Semoga setelah ini kita bisa menyambut tali silaturahim kembali dan kita bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa bersyukur.
Oke, sekian dari saya.